menggelar konser perdamaian terbesar di kota Ambon. Sepertinya perjuangan Bung Glenn itu belum selesai. Dia meninggalkan kami semua, kita semua, itu terlalu cepat di tanggal 8 April 2020. Dan film ini mungkin bisa dibilang seperti perpanjangan tangan dari misi beliau yang belum selesai. Jadi itu sih dari film posternya sendiri, dari trailernya sendiri, dan bahkan dari filmnya. Kita berharap banget dari trailer ini orang tuh juga udah tergugah gitu ya untuk menyaksikan film, karena di film sendiri tuh banyak banget pesan-pesan dari almarhum Bung Glenn yang kita ingin sampaikan di film layar lebar ini. Ini saya actually baru tahu juga dari Mutia Ayu kira-kira sebelum kita rilis lagu ini, dan saat itu lagi di Glenn Fredly Inc. ya di kantor. Dan di situ Mutia bilang, wow, lagu ini sebenarnya lagu yang direkam sama Bung Glenn ketika Gewa lahir. Setelah Gewa lahir, Bung Glenn tuh sempat diopname di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan di situ saya nggak tahu ya, kemungkinan besar tuh Bung Glenn sedang bersyukur banget. Dari rasa yang sangat bersyukur banget, akhirnya ketika beliau berumur 44 tahun, memiliki keluarga yang lengkap, memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak putri yang bernama Gewa. Dan di situ akhirnya apa yang dicari selama ini, I think he felt full. Dia benar-benar ngerasa lengkap banget. Terciptalah lagu Keluarga. Dan akhirnya ketika pulang dari rumah sakit, beliau dengan handphonenya ngerekam dengan piano lagu Keluarga tersebut. Nah, di situ ketika kita lagi masih ngobrolin soal skrip di draft 10, itu saya didengerin tuh sama Musik Bagus. Ini ada beberapa lagu-lagunya Bung Glenn yang sebenarnya belum pernah dirilis. Begitu dengerin lagu pertama, yaitu judulnya Keluarga, itu saya langsung bilang, this is going to be the soundtrack of Glenn Fredly the movie. Dan kita bersyukur banget akhirnya kita memilih Yura juga sebagai penyanyi dari lagu Keluarga ini, dan banyak cerita-cerita yang luar biasa banget yang kita dapatkan juga dari lagu Keluarga ini. So, dan di situ kita juga ngajak semua teman-teman yang penggemar Glenn atau mungkin bukan penggemar Glenn atau yang nggak tahu Glenn, bahwa di momen dimana kita berkumpul dengan keluarga, apalagi di momen Ramadan seperti ini gitu ya, ketika kita sering banget buka bersama, kita nanti akan ada halal bihalal, minal aidin wal faizin kepada semua keluarga juga. Di sini nanti akan ada foto keluarga. Kita pengen mengajak untuk memakai lagu Keluarga dari Yura Yunita sendiri ini untuk kayak apa ya, mengingatkan lagi bahwa ini adalah sebuah pesan dari Bung Glenn, bahwa keluarga itu mungkin tidak sempurna dan memiliki cerita yang wow, beragam banget gitu naik turunnya, tapi tetap itulah keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus bersyukur atas keluarga kita. Jadi sebenarnya buat saya pribadi itu bukan hal yang mudah juga ya untuk kan kalau kita bikin film itu, apalagi kita ngomongin tentang seorang gitu ya, itu biasanya bukan hal yang gampang untuk menentukan fokus mana yang akan kita ambil, karena nggak mungkin kita akan menceritakan the whole story gitu, kehidupan itu sendiri. Nah, dari hasil brainstorming itu memang dari awal juga Daniel sudah melihat dan bahwa skrip itu juga sudah berjalan, bagaimana Glenn sebagai seorang manusia. Justru itu yang saya selalu bilang, saya selalu menolak kalau film ini disebut biopik, karena ini film tentang kehidupan seseorang yang telah melakukan sesuatu buat dirinya, buat keluarga, dan bahkan buat Indonesia. Itu buat saya jadi bukan, lebih ke basic, film adalah film tentang manusia. Di dalam manusia itu tentu dia juga punya orang-orang yang selalu terhubung dengan dia melalui cinta, yaitu keluarga. That's the point. Makanya hal yang tiga itu sangat akan tergambar di film ini. Bagaimana cintanya Glenn terhadap rootsnya, bagaimana cintanya Glenn terhadap keluarga, bagaimana cintanya Glenn terhadap kemanusiaan, itu menjadi hal-hal penting gitu. Dan kalau kita ngomong keluarga itu of course kita punya satu keluarga, tapi kalau kita ngomongin apa yang ingin dituju oleh Bu, Indonesia itu adalah keluarga kita bersama. Sehingga dengan kita menganggap Indonesia itu keluarga,
kita merasa bahwa kita harus saling mengasihi, kita harus saling peduli, dan akhirnya jadi kemanusiaan itu menjadi titik yang paling penting. Itu sih sebenarnya yang sebenarnya akhirnya kita menjadi mencoba mengeksplor ke arah. Saya nggak bisa spill terlalu banyak, tapi paling nggak dari trailer itu sudah bisa tergambarkan bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya, bagaimana dengan bapaknya, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan istri dan orang-orang yang terdekatnya dia. Itu sih. Saya merasa bersyukur sih bisa bekerja sama dengan jajaran cast yang ada di sini gitu. Bukan hanya jajaran cast, tapi saya dapat tim yang luar biasa banget gitu. Itu udah jalan Tuhan yang luar biasa gitu. Karena banyak banget kejadian, misalnya contoh paling simple gitu, untuk kita bisa mendapatkan, kita misalnya ngomong satu kru yang pengen kita kejar karena untuk kebutuhan bentukan atau kualitas dan segala macam, awalnya nggak bisa, akhirnya kita nemuin orang lain, tapi tiba-tiba di tengah-tengah orang lain ini juga nggak bisa, akhirnya saya ngotot balik yang ke pilihan yang pertama, tiba-tiba pilihan yang pertama jadi bisa. Jadi as all the process tuh memang kayak semua udah menyatukan kita semua yang ada di sini. Jadi kayak saya selalu bilang bahwa film itu atau itu kayak jodoh gitu. Kayak misalnya kita ngomongin karakter gitu ya. Ini bukan mereka yang mencari karakternya, tapi karakter itu yang akhirnya menemukan siapa yang akan memerankan karakter itu di film. Dan saya merasa itu hadir di film ini. Jadi saya ngerasa kayak kerjasama sama mereka, chemistry-nya itu bukan lagi kita ngomongin tentang oke, kita punya hubungan profesional kerja, balik-baliknya ujung-ujungnya kita udah jadi satu keluarga dalam produksi itu. Ya apa ya, selama proses I felt blessed, merasa dijaga dengan baik oleh Mas Lukman, Kak Daniel sama Pak Yadi, all of the crew and all of the cast itu emang apa ya, nimbulin satu rasa yang keluarga gitu, tanpa pretentious, tanpa ada ingin mengglorify themselves, tapi ingin mengglorify the story sama Bung Glenn. Deg-degannya karena belum lihat hasilnya kan. Gimana ya gitu. Sengaja dirahasiakan ya untuk gas ya Mas Lukman ya. Mau tau gak? Aku mau tau banget. Mau tau banget. Menyenangkan karena ya itu kan datang dengan gelas kosong dan siap untuk diisi. Kita semuanya tujuannya satu, untuk Bung. Saya ditelepon sama Lukman, nggak kebayang bahwa begitu akhirnya kita ketemu duduk ngobrol di kantor dan proses ini terjadi sampai sekarang, dan akhirnya kita juga antara semua cast dan kru menjadi jauh lebih dekat dari sekedar kenal, ya kita akhirnya jadi keluarga besar lah. Dan ya harapan saya tentunya energi baik ini bisa tersampaikan dan dinikmati oleh seluruh penonton di Indonesia maupun di mana aja. Buat saya ini benar-benar suatu apa ya, tadi Bu Cek aja bayangin yang udah berpengalaman main begitu banyak film masih merasa nggak percaya gitu ya bisa melakukan adegan ini, apalagi saya yang benar-benar baru ini pertama kali saya berakting di sini bintang film nih. Yes. Jadi bintang film dong hari ini. Iya. Tapi pertama saya yakin banget semuanya pasti udah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang atur gitu, Tuhan yang mau melalui Lukman justru. Thanks Lukman untuk kepercayaannya. Lukman yang meyakinkan saya bahwa saya bisa untuk melakukan ini, untuk acting ini, dan di tim ini saya merasakan bahwa saya juga sudah mendapatkan keluarga baru rasanya gitu ya. Dan saya yakin film ini saya berusaha sedemikian rupa untuk ada Mama Linda tadi, Mama Linda ada di atas. Hai Mama Linda, semoga nanti kalau nonton filmnya full bisa menjadi mewakili apa yang dirasakan oleh Mama Linda ya, Mama Linda. Sekali lagi semoga film ini kalau buat saya kita jadi lebih mengerti lagi
artinya sebuah keluarga dengan segala macam warna yang dipunyai oleh tiap manusia di dalamnya, dan kita lebih belajar lagi, terutama saya pribadi dari film ini lebih belajar lagi apa artinya memaafkan dan mengampuni. Itu aja. Pertama-tama aku bersyukur banget ada di Project Glenn Fredly The Movie ini. Terima kasih juga untuk Mas Lukman sama Kak Daniel udah mempercayakan. Terima kasih juga untuk Kak Ayu. Waktu research, buatku aku jadi mempelajari banget dan belajar sosok Bung Glenn, arti keluarga juga dari point of view Kak Ayu, dan buatku itu sebuah hal yang aku nggak bisa berkata-kata pokoknya. Tapi dari film ini semoga aku bisa berhasil meng-capture sosok yang Mutia Ayu dengan baik. Dari saya pribadi, saya senang sekali waktu pas diajak untuk casting Felix ya sebagai manajernya Fredly di sini di dalam film Fredly The Movie, karena dulu itu ada salah satu penyanyi juga namanya Maruli Tampu Bolon. Kita pernah nge-remix lagunya Fredly untuk acara Red TV waktu itu, cuma untuk tayangan sekali aja gitu. Nah ini Ruli nih ngefans banget sama Glenn, jadi saya banyak banget tahu Glenn gara-gara nongkrong di rumah sahabat saya ini yang penyanyi, dan dia menceritakan semuanya tuh dari zaman dulu sampai sekarang, sampai akhirnya saya kayak gila ya, dari semua nada dan juga lirik yang dipilih sama Glenn tuh menurut saya mempunyai makna hidup sekali gitu. Nah begitu pas kok bisa tiba-tiba bertambah tahun, tiba-tiba ada film ini dan saya di casting waktu itu untuk jadi Felix ini, seorang Felix ini. Terus lawan main saya Sahira Anjani. Sahira ini luar biasa ya kita ya, pas lagi reading segala macam, karena kita harus ada tektokan kan. Di sini kan saya menjadi adiknya Bung Glenn ya. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali diskusi sama Lukman juga pas lagi reading itu, dan akhirnya kita mencari titik sebenarnya. Akhirnya saya melihat bahwa film ini adalah film keluarga yang penuh suka dan duka yang sangat mendalam, dan menurut saya sangat penting banget untuk ditonton sama semua keluarga yang ada di Indonesia, terutama yang mencintai musik ya. Iban ini depan-depanan sama Kak Uci sengaja duduknya sini ngeliatin Sahira ya. Silakan Sahira. Iya, aku sebenarnya percaya nggak percaya terlibat di Project Glenn Fredly ini, karena jujur dari awal aku ditawarin casting aku nggak pede. Tadinya antara mau ngambil atau enggak, karena aku ngerasa kayaknya nggak masuk deh gitu karakter aku. Tapi ternyata Tuhan bicara beda. Dapet kesempatan dari Mas Lukman, terus juga Pak Daniel, juga semua yang percayain karakter Uci ini ke aku. Ya semoga apa yang sudah aku berikan di film Glenn Fredly ini apa yang mewakili Kak Uci yang sebenarnya gitu, dan Kak Uci puas dengan sosok yang aku bawakan di film ini, dan semoga juga semua orang juga menyukai film ini, karena memang film ini menceritakan tentang keluarga, dan aku ngerasain sendiri syuting Glenn Fredly ini keluarga banget. Kita punya bahasa isyarat sendiri, oh enggak. Kalau Leo memang kebetulan aku udah kenal Leo, jadi untuk pendekatannya nggak terlalu susah, dan memang Leo Kita dulu juga main PUBG bareng. Oh, iya lagi. kedekatannya karena itu ya. Jadi udah nggak ada kesulitan lah untuk build chemistry kakak adik antara Sahira dan Leo ya di sini ya. Untungnya sih nggak ada, karena Leo juga orangnya kan bisa berbaur ya, gitu. Bisa ya. Siap Sahira, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemarin waktu pertama kali dihubungin sama Bung Aldi buat ngisi suara di film ini, itu kayak berasa kayak ini menjadi kenyataan gitu. Karena saya dari kecil, dari bertumbuh dengan talenta yang saya punya, Bung Glenn itu walaupun belum pernah ketemu, karena saya di Ambon, Bung Glenn di Jakarta, tapi sosok Bung Glenn itu dekat sekali gitu. Karena lagu-lagunya dia dari masih kecil itu selalu didengar setiap saat, dan mungkin itu menjadi membawa karakter vokal saya mungkin ke arah situ gitu, mungkin karena saking sering dengar lagu-lagunya Bung Glenn gitu. Dan
akhirnya saya melihat kalau memang Bung Glenn itu merupakan sosok yang benar-benar luar biasa ya, karena saya sering bilang sama teman-teman kalau lagi ngobrol bahwa Bung Glenn ini bukan cuma sekedar seorang penyanyi. Bung Glenn ini paling beda dengan penyanyi yang lain. Kalau mau saya bilang seperti itu, Bung Glenn beda dengan karena dia bukan sekedar penyanyi, tapi ada value yang dia mau sampaikan di dalam setiap penampilan dia dimanapun. Gitu. Itu yang saya rasa saya agak sedikit kehilangan sosok itu. Ketika Bung Glenn nggak ada tuh kayak kehilangan sosok itu. Gitu. Dan Bung Glenn merupakan representasi dari seorang laki-laki, seorang ayah, seorang manusia yang sangat peduli dengan sesama dan sangat cinta dengan keluarga. Dan saya merasa bangga, saya meminta terima kasih buat Mas Lukman, Mas Daniel, dan juga Bung Aldi yang sudah mau mempercayakan saya untuk mengambil peran di dalam film ini. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat dalam sekali di dalam perjalanan karir saya. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa saya bisa mengambil peran sebagai pengganti dan sebagai pengisi suara untuk menggantikan Bung Glenn.